Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mokorompit. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 1C PAI. Saya akan meresensi buku yang berjudul Fantasi. Fantasi, suatu karya seorang Alessandro Zebra yang menceritakan alur sebuah keluarga yang penuh lika-liku. Ia lahir di Buenos Aires tahun 1978. Ia telah memenangkan salah satu penghargaan, yaitu buku cerpen keduanya yang bertajuk Grand in the Mall, yang memenangkan hadiah Kasdilas Amerika tahun 2008. Dan pada tahun 2010, dia terpilih sebagai salah satu dari 22 penulis berbahasa Spanyol terbaik. Dan pada tahun 2012, dia memenangkan hadiah cerita pendek berjudul Seorang Pria Tanpa Keberuntungan. Penerbit bukunya Kenja Press, cetakan pertama Februari 2008 dengan ketebalan 162 halaman, ISBN 976 978602540888030, merupakan kategori cerpen terjemahan dengan penerjemah Bagus Dwi Hananto. Harga buku ini berkisar 65.000, belum termasuk ongkir, dengan sampul lukisan karya Diego Rivera yang berjudul The House on Debris. Ketika buku ini berjumpa dengan saya, dia seakan ingin menceritakan kehidupan yang telah tersirat di dalamnya. 4 November 2021, saya memilih buku fantasi berisi cerita-cerita pendek sebagai awal saya menyukai sebuah karya. Dalam sebuah cerita, sebuah karya sastra harus mampu membuat pembaca terhibur dengan suatu cerita. Ketika saya membaca tulisan Alessandro Zebra, saya belum terlalu mengerti karena saya tidak terbiasa dalam hal membaca cerpen. Namun ketika saya membacanya berulang kali dan memahaminya, seketika itu pula saya terhanyut dalam sebuah kisah kehidupan yang mempunyai makna dan pesan yang mendalam. Pada saat saya berhadapan dengan sebuah buku yang bertajuk Fantasi dengan sampul estetik membuat saya tertarik. Hal itu menimbulkan rasa penasaran saya dengan cerita-cerita yang ada di dalamnya. Berikut ini buku yang berisi kumpulan cerita pendek berkisah tentang sebuah keluarga yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, melewati kehidupan yang penuh lika-liku, di mana tidak bersalah menjadi korban keegoisan keluarganya sendiri, melewati rintangan bersama-sama walau akhirnya pahit. Namun mereka yakin dengan kebahagiaan pasti akan datang. Dan ada salah satu cerpen berjudul Sinterklaas Menghina. Kisah seorang anak yang menanti hari perayaan Natal, mengirim surat bersama ayahnya tanpa kode pos untuk Sinterklaas dengan harapan sebuah hadiah mobil remote. Mereka menghiasi rumahnya dengan pohon Natal. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa. Ia selalu merenungkan dirinya di hadapan televisi, entah apa yang membuatnya tak ingin melakukan sesuatu. Mereka mempunyai tetangga yang bernama Marcel. Ia selalu membantu dan memasak di rumah seorang anak tersebut. Ia berpikir ayahnya meminta bantuan dan dia merasa berkewajiban karena mereka teman. Si Marcel ini berdiskusi dengan ibunya karena tak bisa mengurus semuanya. Karena ibunya harus melepaskan diri dari ketergantungan atau dia akan menghancurkan seluruh hidupnya. Ketika hari Natal tinggal menghitung jam, mereka duduk bersama sambil menghadap televisi dan bersama tetangganya Marcel. Ayahnya dan Marcel saling berhadapan seperti ada yang disembunyikannya. Dan pada saat itu, ibunya menangis dengan pandangan menghadap siaran televisi. Ayahnya mulai mematikan televisi, tapi ibunya mulai berkelahi dengan ayahnya dan menyalakan televisi kembali. Seketika bel berbunyi di rumah mereka. Anak itu berharap pasti itu Sinterklaas. Anak itu berharap bukan dari kantor pos, atau kalau tidak mereka akan bertengkar karena ayahnya dalam suasana hati yang buruk. Suasana makin panas, bel berbunyi lagi. Berkali-kali ayahnya jengkel dengannya. Ayahnya melangkah ke pintu dan dia membuka pintunya. Dia mendapati Sinterklaas segemuk seperti di televisi. Ayahnya menutup pintu kembali, namun ibunya bangkit dan berlari ke pintu. Sinterklaas masih di sana. Ibunya memeluknya dan ayahnya seperti orang gila. Ia berkata, "Inikah dia, Iren?" bentak ayahnya pada ibunya. Kemudian ayahnya mencoba memisahkan mereka.
Ibunya ini berkata kepada Sinterklas, "Aku tak bisa hidup tanpamu, Bruno. Tanpamu aku sekarat." Ayahnya berhasil memisahkan mereka. Ibunya berkata, kalau ayahnya bahagia bersama temannya, mengapa ia tak bisa bahagia bersama Sinterklas? Seketika itu pun aku sadar akan cerita ini, di mana anak ini menjadi saksi kisah cinta kedua orang tuanya dengan orang yang berbeda. Bahkan si Marcel ini mempunyai hubungan dengan ayahnya, dan surat pos tanpa alamat diberikan kepada kantor pos adalah surat undangan kehadiran Natal untuk kekasih lama ibunya. Dan pada saat itu anak itu tahu bahwa tak ada guna berdebat, maka ia pun pergi dan tidur tanpa merayakan Natal dan tanpa hadiah. Seketika hidupnya berubah seperti air jernih yang ditetesi tinta hitam, menyambut sebuah kekecewaan, menanti sebuah perpisahan untuk hari di mana ia tak akan bertemu lagi dengan kebahagiaan. Dalam menyimak setiap alur ceritanya, dengan gaya bahasa yang cukup menarik, setiap alur cerita yang memberikan pelajaran terutama dalam aspek pendidikan dan sosial, buku ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dan sabar, dan menjalani ujian hidup yang hanya sementara saja. Dan hal ini menjadikan salah satu landasan dalam mengatasi suatu masalah yang akan siap menghampiri kita. Karya sastra Alessandro Zebra menginspirasi saya tentang pentingnya karya tulis dan minat baca saya tentang sebuah cerita-cerita selanjutnya. Inilah video dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.